Minggu ini, market tidak hanya menunggu data ekonomi. Market sedang menguji satu hal yang sangat penting, yaitu inflasi Amerika. Jika tekanan harga kembali naik, ekspektasi penurunan suku bunga bisa mundur. Namun jika inflasi mulai mendingin, market bisa kembali berspekulasi pada kebijakan yang lebih longgar. Artinya, minggu ini bukan sekedar trading biasa. Ini adalah minggu ketika market mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Apakah era suku bunga tinggi masih akan bertahan atau mulai berakhir? Di video ini, kita akan membahas top 5 pair dengan analisa teknikal dan fundamental untuk melihat peluang market yang benar-benar relevan minggu ini. Analisa fundamental. Minggu dimulai dari data inflasi Cina, yaitu CPI dan PPI. Data ini sering mempengaruhi sentimen global, terutama terhadap komoditas dan aset berisiko. Namun fokus terbesar datang pada hari Rabu. Amerika Serikat akan merilis data CPI yang menjadi salah satu indikator inflasi paling penting bagi kebijakan bank sentral. Jika angka inflasi lebih tinggi dari ekspektasi, dolar biasanya menguat karena market memperkirakan suku bunga akan bertahan lebih lama. Sebaliknya, jika inflasi lebih rendah, tekanan pada dolar bisa meningkat. Hari Jumat bahkan lebih padat. Market akan menerima rangkaian data besar Amerika seperti Core PCE Price Index, Prelim GDP, Durable Goods Orders, serta Michigan Consumer Sentiment. Kombinasi data ini dapat menciptakan volatilitas besar di market. Top 5 per minggu ini. Pertama, kita bedah chart euro dolar Amerika Serikat pada time frame H4. Setelah sebelumnya membentuk konsolidasi panjang, harga akhirnya break struktur penting di area resistance 1,1715. Break ini mengubah struktur market dari sideways menjadi bearish. Harga juga saat ini bergerak di bawah area distribusi besar, supply zone. Perhatikan posisi EMA. EMA sekarang sudah mulai mengarah ke bawah dan harga bergerak di bawah kedua EMA ini menandakan bahwa momentum jangka pendek dikuasai oleh seller. Trendline penurunan juga masih utuh. Setiap kenaikan harga sejauh ini masih gagal menembus trendline tersebut, artinya market masih menghormati struktur downtrend. Zona distribusi paling kuat saat ini berada di area supply 1,1750 hingga 1,1835. Ini adalah area supply besar, tempat institusi sebelumnya melakukan distribusi. Di bawahnya terdapat area resistance di 1,1656 hingga 1,1715. Selama harga berada di bawah zona supply dan resistance ini, bias market masih cenderung bearish. Support terdekat berada di area 1,1530 hingga 1,1485. Jika zona ini ditembus, maka target berikutnya berada di zona demand besar 1,1455 hingga 1,1375. Zona ini adalah demand area yang belum disentuh market dan berpotensi menjadi area reaksi buyer. Struktur teknikal saat ini menunjukkan market berada dalam fase bearish continuation dengan kemungkinan pullback sebelum penurunan berikutnya. Skenario trading. Skenario pertama adalah bullish. Skenario ini hanya akan terjadi jika harga mampu kembali naik dan menembus area resistance 1,1715. Jika itu terjadi, maka market berpotensi melakukan retracement lebih dalam menuju zona supply 1,1750 hingga 1,1835. Namun selama harga masih berada di bawah zona tersebut, kenaikan hanya bersifat koreksi sementara. Skenario kedua adalah bearish, dan ini merupakan skenario yang saat ini lebih dominan. Jika harga kembali gagal menembus resistance dan menunjukkan rejection, maka market berpotensi melanjutkan penurunan menuju support 1,1530. Jika support ini kembali ditembus, maka penurunan bisa berlanjut menuju area demand di sekitar 1,1455 hingga 1,1375. Disitulah kemungkinan besar buyer akan mulai kembali masuk ke market. Pada akhirnya, trading bukan tentang menebak masa depan. Trading adalah tentang membaca cerita yang sedang dibangun oleh market, karena market selalu meninggalkan petunjuk. Kedua, pair GBP/USD pada time frame H4. Struktur market masih menunjukkan tren turun yang cukup jelas. Kita bisa melihat pola lower high dan lower low yang terus terbentuk. Ini adalah salah satu karakter utama dari market yang sedang berada dalam fase bearish. Jika kita perhatikan indikator EMA, harga saat ini masih bergerak di bawah garis rata-rata tersebut, dan posisi EMA cepat juga berada di bawah EMA lambat. Kondisi ini biasanya menunjukkan bahwa momentum pasar masih berada di sisi seller. Selain itu, kita juga bisa melihat adanya channel trendline yang mengarah ke bawah. Selama harga masih bergerak di dalam channel ini, tekanan turun masih berpotensi berlanjut. Sekarang kita fokus pada level penting di chart.
Area pertama yang perlu diperhatikan adalah zona supply. Zona ini berada di kisaran 1,3520 hingga 1,3580. Ini adalah area di mana sebelumnya seller institusional terlihat cukup aktif. Beberapa kali harga masuk ke zona ini dan selalu mengalami penolakan. Artinya area ini masih menjadi wilayah pertahanan seller. Kemudian di bawahnya terdapat resistance minor di sekitar 1,3490. Level ini sebelumnya merupakan support yang akhirnya ditembus dan berubah fungsi menjadi resistance. Sementara itu, support terdekat berada di sekitar 1,3300. Jika level ini kembali diuji dan akhirnya ditembus, maka ruang penurunan market bisa semakin terbuka. Target berikutnya kemungkinan berada pada area demand di kisaran 1,3220 hingga 1,3160. Ini adalah zona di mana buyer sebelumnya pernah melakukan akumulasi. Skenario trading. Skenario bullish akan mulai terbuka jika harga mampu menembus dan bertahan di atas level 1,3490. Jika breakout ini terjadi dengan momentum yang kuat, maka harga berpotensi melakukan retracement lebih tinggi menuju zona supply utama di sekitar 1,3520 hingga 1,3580. Namun perlu diingat, kenaikan ini masih berpotensi menjadi retracement dalam tren turun. Skenario yang masih menjadi fokus utama adalah skenario bearish. Jika harga kembali gagal menembus area resistance dan menunjukkan rejection yang kuat, maka seller kemungkinan akan kembali mendorong harga turun. Target pertama berada di area support 1,3300 hingga 1,3252. Dan jika level ini berhasil ditembus, maka pergerakan bisa berlanjut menuju area demand berikutnya di sekitar 1,3220 hingga 1,3160. Dalam trading, market tidak pernah bergerak berdasarkan emosi. Market bergerak berdasarkan likuiditas, data ekonomi, dan keputusan institusi besar. Dan tugas kita sebagai trader bukanlah menebak arah market, tetapi belajar membaca struktur dan mengeksekusi peluang dengan disiplin. Ketiga, kita bedah chart USD JPY pada time frame H4. Struktur market masih menunjukkan pola uptrend yang cukup jelas. Harga terus membentuk higher high dan higher low yang merupakan ciri utama dari tren bullish. Selain itu, pergerakan harga juga masih berada di atas garis EMA yang menandakan momentum bullish masih dominan di market. Jika kita perhatikan lebih dalam, harga juga bergerak mengikuti sebuah tren line naik yang berfungsi sebagai jalur pergerakan tren saat ini. Namun yang menarik adalah posisi harga sekarang. Harga saat ini sedang mendekati area resistance penting di sekitar 158,10 hingga 158,90. Di atas area ini terdapat zona supply besar di sekitar 159,50 hingga 160,20. Zona ini sering menjadi tempat institusi melakukan distribusi posisi. Di sisi bawah memiliki beberapa area support penting. Support pertama berada di sekitar area 156,40 hingga 155,50. Dan jika terjadi koreksi yang lebih dalam, terdapat zona demand kuat di area 154 hingga 154,90 yang sebelumnya menjadi titik akumulasi besar market. Secara teknikal, bias market masih bullish. Namun posisi harga yang sudah mendekati resistance besar membuat potensi pullback atau koreksi sehat tetap perlu diwaspadai. Skenario trading. Skenario pertama adalah skenario bullish. Jika harga berhasil menembus dan bertahan di atas area resistance 158,10, maka momentum bullish bisa berlanjut. Target kenaikan berikutnya berada di sekitar 158,90. Jika momentum tetap kuat, harga berpotensi menuju zona supply besar di area 159,50 hingga 160,20. Skenario kedua adalah skenario bearish atau koreksi. Jika harga gagal menembus resistance dan muncul rejection kuat dari area tersebut, maka market bisa melakukan pullback menuju support di sekitar 156,40. Jika tekanan jual berlanjut, harga bahkan berpotensi turun menuju 155,50 atau kembali menguji zona demand di area 154. Market forex bukanlah tempat untuk menebak arah harga. Market adalah tempat untuk membaca cerita. Cerita tentang ekonomi global, tentang kebijakan bank sentral, dan tentang bagaimana institusi besar memposisikan diri mereka di market. Berikutnya, silver pada time frame H4. Harga saat ini terlihat bahwa silver sebelumnya mengalami penurunan tajam setelah menyentuh zona supply besar di bagian atas chart. Penurunan tersebut bahkan memicu perubahan struktur market dari fase bullish menjadi fase koreksi.
Namun setelah mencapai zona demand kuat di 67 hingga 72, harga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jika kita perhatikan lebih dalam, market saat ini mulai membentuk struktur higher low. Ini adalah salah satu tanda awal bahwa buyer mulai kembali masuk ke market. Dari sisi indikator EMA, harga juga mulai mencoba kembali naik menuju area rata-rata pergerakan utama. Artinya, market sedang berada dalam fase transisi antara tekanan bearish dan potensi pemulihan bullish. Di sisi lain, terdapat trendline naik yang terbentuk dari area demand bawah. Selama harga masih bertahan di atas garis tren ini, peluang kenaikan masih tetap terbuka. Namun kita juga perlu memperhatikan area supply yang sangat kuat di atas. Zona antara 92,20 hingga 96,50 merupakan area distribusi besar yang sebelumnya memicu penurunan tajam. Jika harga kembali ke area tersebut, kemungkinan besar seller akan kembali aktif. Resistance berada di area 87 hingga 90,30. Sementara di bagian bawah, support penting berada di area 79 hingga 75 yang menjadi zona pertahanan buyer sebelumnya. Skenario trading. Skenario pertama adalah skenario bullish. Jika harga mampu bertahan di atas area support dan berhasil menembus resistance di sekitar 90,30, maka momentum kenaikan bisa berlanjut menuju zona supply 92,20 hingga 96,50. Ini berarti buyer berhasil mengambil alih dan mendorong harga kembali ke zona distribusi besar. Namun ada juga skenario kedua, yaitu skenario bearish. Jika harga gagal mempertahankan resistance dan kembali turun di bawah area 87, maka tekanan jual bisa kembali mendominasi. Dalam kondisi ini, harga berpotensi kembali turun menuju area support di 79 hingga 75. Artinya, seller kembali mengambil kendali market. Dalam trading, harga tidak pernah bergerak secara acak. Selalu ada cerita di balik setiap pergerakan market. Tugas kita sebagai trader bukan menebak masa depan, tetapi membaca cerita market dan mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan. Terakhir, gold pada time frame H4. Jika kita melihat struktur market, terdapat satu gambaran yang cukup jelas. Market masih berada dalam struktur tren naik jangka menengah. Hal ini terlihat dari pola higher low yang masih terjaga. Selain itu, harga juga masih bergerak di dalam struktur channel naik yang membentuk trendline ascending. Namun dalam jangka pendek, market sedang mengalami fase koreksi setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup kuat. Pergerakan harga saat ini berada di sekitar area rata-rata pergerakan IMA. IMA cepat mulai melandai, sementara IMA lambat masih berada di bawah harga. Kondisi ini biasanya menandakan bahwa momentum bullish mulai melambat, tetapi struktur tren utama masih tetap terjaga. Area resistance terdekat berada di sekitar level 5.300 hingga 5.400. Zona ini sebelumnya menjadi area penolakan harga yang cukup kuat. Jika harga berhasil menembus area ini dengan momentum yang kuat, maka potensi kenaikan selanjutnya berada di area supply besar sekitar 5.470 hingga 5.600. Sementara itu, support penting berada di level 4.950 hingga 4.840. Zona ini sebelumnya menjadi area pantulan harga yang cukup signifikan. Jika support ini ditembus, maka tekanan jual bisa membawa harga turun menuju area demand berikutnya di sekitar 4.750 hingga 4.550. Secara teknikal, market saat ini berada dalam fase koreksi di dalam struktur tren naik. Dengan kata lain, market sedang berada di titik keseimbangan antara buyer dan seller. Skenario trading. Skenario bullish akan valid. Jika harga mampu menembus dan bertahan di atas resistance 5.300, maka buyer berpotensi kembali menguasai market. Target kenaikan berikutnya berada di sekitar 5.400. Dan jika momentum semakin kuat, harga berpotensi melanjutkan kenaikan menuju zona supply besar di 5.470 hingga 5.600. Skenario bearish akan terjadi. Jika harga kembali gagal menembus resistance dan justru bergerak turun, kemudian menembus support di 4.950, maka tekanan jual bisa semakin meningkat. Target penurunan berikutnya berada di sekitar 4.840. Dan jika tekanan jual berlanjut, harga berpotensi menguji kembali zona demand besar di sekitar 4.750 hingga 4.550. Di dalam market, harga tidak pernah bergerak tanpa alasan. Setiap pergerakan selalu dipengaruhi oleh cerita besar di baliknya. Cerita tentang ekonomi global, cerita tentang kebijakan bank sentral, dan cerita tentang keputusan jutaan investor di seluruh dunia.
Trader yang konsisten bukan hanya membaca chart, mereka memahami cerita di balik pergerakan harga. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.